tempo hari pemerintah Indonesia selama ini diwakili Pak Luhut Menko Marves dengan rombongan dari Bavian Brothers ya ke markas Tesla di California, itu adalah suatu langkah positif. Bahkan sampai presiden pun kunjungi ke sana gitu ya, walaupun hemat saya untuk presiden mungkin terlalu tinggi ya, karena ini kan urusan bisnis to bisnis gitu ya. Tetapi itu juga hal positif lah kalau dipandang dari segi bagaimana awareness dari pemerintah Indonesia untuk agar Tesla invest di Indonesia. Namun Mhm. ada hal lain yang harus diperhatikan ya dalam hal ini, kita harus tahu sendiri Tesla itu punya apa gitu. Ya. Tesla punya apa, terus apakah ada sisi lain dari Tesla selain bisnis itu sendiri. Kemudian kalau bisa mintalah orang kita ya, orang yang cocok di orang Indonesia untuk berbicara langsung dengan Tesla, jangan ada mediator, langsung face to face dengan Tesla, dengan orang yang bisa kira-kira menyentuh perasaan dan hati Tesla dalam ini Elon Musk terutama, karena dia sebagai pemangku utama dari Elon Musk, agar hatinya tergugah untuk investasi di Indonesia. Karena misalnya bisnis di era sekarang bukan hanya bisnis atau keuntungan ya, tapi ada juga hal lain yang harus diperhatikan dalam hal ini nilai-nilai itu sendiri, nurani, bahkan spiritualitas, terutama ESG. Kira-kira gitu yang kami perhatikan selama ini. Mhm. Oke, berarti kalau kita lihat sebenarnya dengan datangnya atau soannya sebenarnya pemerintah Indonesia yang paling pucuk pimpinan tertingginya Pak Jokowi ada harapan begitu atau ngebet banget supaya investasi Tesla ini masuk ke dalam negeri kita. Tapi Anda juga menyebutkan bahwa Iya, ada nilai-nilai ESG begitu ya atau environmental, social, and governance yang bisa menjadi tantangan atau mungkin batu sandungan bagi Tesla untuk masuk berinvestasi di dalam negeri. Tidak semua industri begitu ya atau pelaku bisnis juga di dalam negeri kita menerapkan hal ini. Anda melihat seperti apa sebenarnya? betul sekali karena ESG ini sangat vital sekali untuk dunia investasi saat ini, terutama dalam hal perusahaan-perusahaan yang melantai di bursa grupnya Wall Street ya. Tempo hari kalau nggak salah 2 minggu lalu Elon Musk sendiri sebagai pemegang saham mayoritas di Tesla kehilangan uang cash atau uang kehilangan dana 750 triliun hanya dalam waktu 2 hari. Kenapa? Karena saham Tesla itu anjlok gara-gara sentimen ESG yang terlempar Tesla dari indeks S&P 500. Jadi yang ada pengelompokan 500 perusahaan top dunia yang melantai di alat bursa. Ternyata si Tesla ini terlempar dari S&P 500 sehingga ini sangat sensitif dalam hal di kacamata investor sehingga dalam waktu hanya 2 hari saham Tesla anjlok dan menyebabkan kerugian 750 triliun bagi Elon Musk itu sendiri. Belum lagi kerugian bagi pemegang saham lain. Dalam Mhm. itu saja ESG sangat vital sekali di dunia era sekarang, di mana hal itu meliputi seperti yang tadi disebutkan ada I-nya, environmental, ada sosialnya, kemudian ada governance ya. Mhm. I-nya dalam hal ini adalah bagaimana cara perusahaan itu mengolah dampak lingkungannya dari aktivitas Mhm. mereka. Kemudian berapa banyak kemajuan yang dicapai perusahaan itu untuk memanfaatkan energi baru dan terbarukan, renewable energy ya. Jangan Mhm. hanya melulu konsentrasi untuk memakai energi berbasis karbon. Mhm. Kemudian ada track record atau jejak karbon atau carbon footprint dari si perusahaan ini, di mana hal ini berapa banyak kontribusi karbon yang disumbangkan oleh perusahaan itu. Kemudian bagaimana juga menangani polusi udara dan air dan kesejahteraan dan awareness mereka terhadap perubahan iklim global yang menjadi perhatian dunia saat ini. Kemudian dari sisi sosial, eee, para investor ini terutama memperhatikan bagaimana perusahaan itu ya untuk meningkatkan dampak sosialnya di selama aktivitasnya. Apakah itu menerapkan komposisi yang adil bagi karyawan, kemudian kebijakan terkait dengan kesetaraan gender ya antara laki perempuan atau dengan yang lainnya. Kemudian bagaimana sikap inklusivitas dari perusahaan itu terhadap keragaman ras, agama, etnis, dan lainnya, bahkan sampai situ. Nah, terus ada juga yang lanjut lagi tentang governance ya, G, yaitu tata laksana perusahaan. Nah, di sini menyoroti bagaimana manajemen itu dan terutama dewan direksi menangani kepentingan karyawan, pemegang saham, terus pelanggan perusahaan.
Kemudian bagaimana tingkat kompensasi eksekutif dibanding dengan karyawan yang lainnya. Kemudian bagaimana perusahaan itu mendorong hal-hal positif terkait pemikiran karyawan dan stakeholder yang lainnya. Hal-hal Mhm. positif itu yang harus diperhatikan dalam hal G ya.